Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisyani illa yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada ba'da maghrib malam Jumat ini kita melaksanakan taklim atau ta'alum, di mana para hamba sekalian ini sudah ada ketetapan di dalam melaksanakan thalabul ilmi. Di taklim itu adanya kalau di Riasah seminggu sekali, kalau di wilayah atau niabah atau sebulan sekali, atau di wilayah ada namanya 3 bulan sekali. Ini adalah para hamba sekalian tidak lain dan bukan hanyalah untuk pertama sekali menyerpis iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para hamba sekalian, dengan adanya taklim itu tidak lain adalah untuk mengingatkan kita tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati dengan nasihat, yaitu dengan sabar. Jadi para hamba sekalian, kalau kita tidak mengetahui atau lupa dalam hal ini ada taklim, marilah kita koreksi diri kita, karena para hamba sekalian, setiap kehidupan kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kehilapan. Sebelumnya para hamba sekalian, kita buka dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Jadi para hamba sekalian, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, selain kita melaksanakan salat 5 waktu, kita perlu belajar. Yang pertama kita mempelajari itu Al-Quran, dan yang kedua dari hukum-hukum dari Islam itu sendiri. Di mana pada setiap malam Jumat kita adakan taklim, dan di situ kita akan mendapatkan suatu ilmu dari taklim itu. Itu yang menyampaikan orang atau anak kecil, bagaimanapun orangnya atau bagaimana orangnya, adalah ilmu. Jangan sekalian, kita lihat dan kita perhatikan, setiap manusia penuh dengan kejenuhan, penuh dengan ketidakmauan. Orang itu terus. Jadi para hamba sekalian, setelah kita duduk di majelis taklim, itu disaksikan oleh para malaikat dan didoakan oleh para malaikat. Bagaimana itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita untuk melaksanakan ibadah yang taklim. Para hamba sekalian, selama beberapa hari lalu kita belajar sholat. Nah, sholat ini para hamba sekalian kita perhatikan. Di dalam melaksanakan sholat, itu tertera pada diri kita masing-masing. Keimanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena disebutkan tidak akan kujadikan jin manusia kecuali untuk menyembah pada Allah. Tuntunan di dalam surah ini sudah dituntunkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, sebagai untuk kita belajar di dalam cara menjadi kita yang perlu kita ketahui. Sering kita melaksanakan ibadah, kadang-kadang terlupa. Saya sendiri para masyarakat sering sholat malam itu kadang-kadang terlewat kadang 5 rakaat, kadang-kadang. Jadi karena para masyarakat sekalian, itulah tadi sholat malam atau sholat fardu. Sholat fardu kalau sendirian itu seringnya. Ini para mbak sekalian perlu pertama sekali kita berjamaah di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan adanya sholat 5 waktu berjamaah, maka amal ibadah kita bertambah. Pertama sekali, kalau kita sendirian itu berapa jumlahnya amalnya? Dikali-kali saja itu para mbak sekalian kalau kita berjamaah. Bahkan ada suatu hadis mengatakan, kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah dan tidak pernah kita masbuk di dalam suatu 40 hari saja, maka kita akan dibebaskan oleh Allah dari segala bentuk yang bermacam-macam yang tidak kita mau apa kita diterima dengan keburukan-keburukan tersebut. Ini menyambung para mbak sekalian pelajaran yang kemarin. Di kemarin itu disampaikan oleh Ustaz Jai tentang masalah sholat, tentang dari mulai kita berwudu, dari mulai kita berniat untuk sholat berjamaah dan berniat sholat sunat. Ini perlu kita pelajari lagi tentang sholat berjamaah. Karena saya kemarin itu tidak disampaikan atau tidak dianukan tentang melaksanakan sholat berjamaah dengan lurus, dengan saf yang rapat. Sesuai dengan dalilnya, luruskanlah saf-saf kalian karena aku dapat melihat kalian dari belakang, kata Rasul, punggungku, kata Rasul hadis riwayat. Kemudian para mbak sekalian, jumhur ulama mayoritas berpandangan bahwa hukum meluruskan dan merapatkan saf adalah sunnah. Sedangkan Ibnu Hazm, Imam Bukhari, Sahihul Sunnah, sedang itu Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syafi'i menganggap meluruskan saf itu wajib. Dalilnya kalangan yang mewajibkan adalah berdasarkan riwayat An-Man bin Bashir. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan menyelisihkan di antara wajah-wajah kalian. Kemudian Imam Nawawi berkata, tidak lurusnya saf akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta membuat hati kalian berselisih. Jadi para pasukan ini disebutkan cara meluruskannya, cara setelah dikumandangkan betul komatnya, maka Rasulullah menghadap kiblat dan bersabda, dan luruskanlah saf-safnya. Dalam meluruskan saf kalian, karena lurus saf termasuk adalah melaksanakan sholat. Dan kata ini adalah salah satu dari kami menempelkan bahu dengan bahu. Ini saya perhatikan para bapak sekalian tentang sholat berjamaah. Jadi kan kalau pernah saya belajari, ini apa namanya tuh,
kita menghadap tuh lurus ini. Kadang kita sering kita dapat hewan begini, sal nempel we. Nah, jadi hadapkan we ini begini. Kita menghadap sudah. Jadi kalau disebutkan dalam sini, dalam hadis ini, ya kaki itu sama dengan pundak, selebar pundak kita. Jadi kalau orang yang sama pundak kita itu tumit sama tumit kena itu. Bukan jari, tumit. Sini kan, ini nah. Nah, insya Allah kita rapat. Tapi kalau perhatikan kalau kita kadang-kadang yang orang yang tinggi gitu nih, soal ini nah. Jadi kaki tidak kena, ini tidak kena. Jadi setan bisa memasuki tempat kita sholat itu. Jadi ini perlu diperhatikan dan kita pelajari karena ini adalah apa namanya kita pelajari ini adalah amanat juga dari Imam Muslimin. Yang ini bukunya karangan Imam Muslimin ini. Jadi para hamba sekalian, Anas berkata dan adalah salah seorang dari kami menempelnya dengan kakinya dengan kaki temannya. Hadis riwayat Bukhari. Terkait keutamaan meluruskan merupakan sab Rasulullah SAW. Memerintahkan ada seorang petugas yang pekerjaannya memperhatikan lurusnya barisan salat berjamaah. Dimulai bahkan petugas itu menggunakan pedangnya untuk meluruskan sab. Karena keutamaan kualitas barisan salat berjamaah akan mencerminkan kehidupan keseharian umat Islam. Rapatnya sab berpengaruh pada rapatnya tali persaudaraan antara umat, antara sesama hamba Allah. Begitu pula renggangnya barisan menjadikan indikasi renggangnya keutamaan atau keutuhan umat Islam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, adalah Rasulullah mengusapkan pundak-pundak kami ketika sholat. Beliau bersabda, luruskanlah saf kalian dan janganlah kalian bercerai-berai sehingga hati-hati kalian pun akan bercerai-berai. Adapun cara melurus saf adalah dengan memperhatikan rapatnya pundak antara satu orang dengan orang lain. Untuk mempermudah kerapatan pundak, hendaknya berdiri dengan lebar kaki selebar pundak kita. Ya, itu saya gambarkan tadi. Dengan begitu antara kaki dan pundak mampu rapat. Karena Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah saf-saf kalian, sesungguhnya kalian itu bersaf seperti safnya para malaikat. Luruskan di antara pundak-pundak kalian, istilah saf yang kosong, bersikap lemah lembutlah terhadap tangan lengan saudara-saudara. Jadi kalau kita sholat itu jangan lini, posisi yang baik. Kadang-kadang kita sering saya mengikuti sholat sehingga kita tidak dapat bergerak. Sedangkan kan temannya lebar, merenggang. Kita dapat ini. Nah ini para hamba sekalian disebutkan sini lemah lembutlah terhadap tangan dengan saudara-saudara kalian dan jangan kalian biarkan ada yang kosong untuk diisi oleh setan. Barang siapa menyambungkan saf, niscaya Allah akan menyambungkan dengan rahmatnya, dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskan dari rahmatnya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan lainnya. Kemudian Utsaimin menjelaskan yang menjadi patokan lurusan saf ialah pundak bagian atas badan dan mata kaki di bawah badan. Karena pundak ada di atas tiangnya badan, sedangkan mata kaki ada di bawah betis. Betis merupakan pondasi badan, maka inilah dijadikan
patokan. Adapun ujung-ujung jari tidak menjadi patokan, dijadikan patokan adalah mata kaki. Nah ini para hamba sekalian yang dirapatkan ini. Begini caranya. Kalau kita yang saya gambarkan tadi, insya Allah kita akan rapat. Kita akan rapat dengan baiknya. Karena para hamba sekalian, di dalam hadis yang memberikan beberapa petunjuk, disarankan bagi imam untuk memerintahkan jamaahnya untuk meluruskan saf-saf sebelum dimulai sholat. Perintahkan meluruskan membentuk saf adalah setelah iqamah untuk sholat dikumandangkan. Meluruskan merupakan bagian dari kesempurnaan dari sholat berjamaah, termasuk mujizat Nabi Muhammad SAW. Beliau dapat memperhatikan sahabatnya dan berada di balik punggungnya. Merupakan saf, cara menempelkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Kemudian setan akan masuk dalam saf. Terdapat celah-celah yang menggoda hati orang-orang yang sedang sholat. Jadi kalau orang renggang sholat ini, celah setan bisa masuk. Karena setan masuk itu menggoda kita untuk ketidakhusukannya kita di dalam melaksanakan sholat. Ini dari babnya sholat, mudah-mudahan besok akan dilanjutkan oleh satu lagi. Kemudian para hamba sekalian yang perlu kita sampaikan dan perlu kita perhatikan. Yang pertama sekali para hamba sekalian, sholat itu kita pertama perhatikan adalah waktunya. Karena para hamba sekalian, orang sudah azan di sana, kita masih belum ada, lalai. Apalagi sholat-sholat yang berjamaah ini perlu kita perhatikan para hamba sekalian. Karena para hamba sekalian, kita sebagai melaksanakan ibadah, dikata orang di sini adalah orang pesantren katanya. Kalau orang yang menunjuk kita ini adalah seorang pesantren, mestinya kita memberikan petunjuk atau memberikan contoh-contoh kepada mereka. Karena para hamba sekalian, ya karena inilah tadi yang muda-muda kadang-kadang lengah untuk sholat berjamaah. Lengah dia, tidak. Kalau megang HP, kalau saya megang HP, ada waktu pas azan, waktu azan matikan, pergilah ke masjid. Ini kadang-kadang tidak asik nonton HP. Karena waktu sudah berjalan juga. Ini perlu diperhatikan. Dan juga para hamba sekalian, di dalam melaksanakan ibadah ini perlu kita sholat sunat, kita dekat ada qobliyah-qobliyahnya. Ada qobliyah sholat zuhur, zuhur, sebelum zuhur, sebelum susah zuhur, sebelum asar, kemudian sesudah sebelum maghrib dan sudah maghrib, itu isya dan begitu setelahnya. Jadi ini kita pelajari, karena kami sering melaksanakan sholat itu sering di luar, karena mereka gemar melaksanakan itu, sedangkan kita tidak. Padahal kita melaksanakan itu sunnah. Nah kita melalaikan dari hal-hal itu, kita mengetahui bahwasanya sunnah itu dari Rasulullah memang tidak ada, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi kalau kita laksanakan, menambahkan pahala. Kekurangan sholat kita 5 waktu, kekurangan atau kejelekan sholat kita akan ditutupi insya Allah dengan sholat sunnah. Begitu sholat malam para sekalian. Bila kita lalai sholat subuh kita payah nih, sholat malam, insya Allah kita sholat subuh kita tidak akan ketinggalan, tidak akan kita masbuk. Ini para hamba sekalian kelalaian kita, tidak melaksanakan yang sebenarnya. Namun ini adalah suatu ujian bagi kita, bagaimana cara kita ini mendekatkan diri pada Allah. Dan Allah akan membukakan ketenangan hati kita bila kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan petunjuk jalan keluarnya, bagaimana cara kita ini untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Jadi para hamba sekalian, kita sering taklim sana taklim sini, tapi kita tidak ngambil apa yang sebenarnya yang sampaikan. Sedangkan sholat 5 waktu saja kita jarang disampaikan sholat tentang sholat atau tentang berjamaah begini. Yang sering disampaikan tentang masalah zakat, masalah ya kadang-kadang itu.
Memang perlu disampaikan, tetapi yang perlu kita, khususnya kita di Riasa ini, itu para sekalian, kita perhatikan tentang sholat. Apabila sholat kita baik, apabila sholat kita sesuai dengan sunnah dan contoh dari Rasul, insya Allah kita akan dituntun oleh Allah pada jalan yang baik, jalan yang lurus, dan dimudahkan segala sesuatu dan pekerjaan kita. Sesulit-sulit apa pekerjaan kita, namun kalau sudah ada waktu di kumandangan, tinggalkanlah. Jangan kita tergoda dengan hal-hal yang sedikit. Kita meninggalkan surga yang Allah siapkan kepada kita. Sudah digambarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Bagaimana orang yang memasuki surga itu diberikan oleh Allah. Kalau nak minum air madu tinggal nyeduk baik. Kalau nak nak makan pisang tinggal ngambil baik. Nah itu lemak kan di surga itu. Akan tetapi kita tidak diperhatikan itu. Tidak kita perhatikan. Apa kita mau? Memang surga neraka itu milik Allah. Semuanya milik Allah. Tidak ada yang tahu apakah kita masuk surga. Namun kita berusaha sekemampuan kita. Namun yang memberikan surga dan neraka itu Allah. Kita tidak tahu walaupun dia bermaksiat yang bertahun-tahun. Namun Allah membalikkan dia menjadi orang yang syahid, orang yang baik, itu urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat ini para sekalian, kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara yang dituntunnya kita menjalankan ibadah sesuai dengan contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat para sekalian, ini adalah nasihat khususnya pada diri kami, keluarga kami dan para hamba sekalian. Marilah kita perhatikan waktu-waktu. Karena para bila kita melaksanakan pas waktunya, maka timbullah ketenangan hati yang benar. Tapi kalau kita sering sholatnya masbuk, sering meninggalkan sholat berjamaah, ya inilah para hamba sekalian, mempersulitkan diri kita sendiri. Jadi marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, memohon dan kita bertaubat kepada Allah sebelum Allah angkat atau tarik nyawa kita sudah bertaubat kepada Allah. Dan kita selalu husnul khotimah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menggariskan kita, dicabutnya nyawa kita dalam keadaan tetap husnul khotimah. Kemudian hati kita dibolak-balikan oleh Allah. Kan ada doanya. Maka mintalah kepada Allah, ditetapkan hati pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Demikianlah para hamba sekalian, kurang lebih kami mohon maaf bila benar dari Allah Subhanahu wa taala dan salah itu dari kami sebagai hamba Allah yang lemah. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat pada diri kami dan para hamba sekalian. Demikianlah para hamba sekalian, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.